Ini yang jadi yang saya tercengang ini menemukan bahwa di dalam surat Al-Quran itu ada kalimat inti. Surat Al-Fatihah itu intinya lafaz Allah. Nah, itu intinya. Dan surat Al-Baqarah itu lafaz intinya hidayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memang buku tafsir terbalik ini secara konsep pemikiran lama sekali, tidak sebentar. Kalau menulis mungkin hanya setahun, tapi pemikiran dan pemahaman itu yang apa yang akan dituangkan dalam tafsir ini dan apa tujuannya dari penulisan ini, itu yang lama. Itu saya kira membutuhkan waktu hampir 3 tahun, dan saya bangga karena sudah bisa terbukti ada hasilnya dari pemikiran teknis pemahaman yang ada dalam Al-Quran dalam tafsir terbalik ini sudah bisa meluncur dan sudah dibukukan. Nah, itu karena memang itu tidak bisa waktu sebentar, itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga walaupun sudah matang tapi untuk dituangkan dalam satu tulisan itu beda lagi, ada cara-cara lagi dan teknis-teknis lagi yang lain yang harus siapkan, bagaimana cara membahasakannya. Ini adalah satu program lagi kedua. Maka mungkin penulisan hanya setahun saja, tapi pemikiran, pemahaman karena itu memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun. Maka begitu juga dengan tafsir yang namanya terbalik. Tapi ini jangan dilihat satu kelas, tapi terbalik di sini adalah indah, luas dan menarik. Jadi tafsir ini mengandung arti dari terbalik ini indah, luas dan menarik. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat isi Al-Quran, banyak pemahaman-pemahaman Allah menyampaikan dengan bahasa yang terbalik. Dengan bahasa yang terbaliknya itu sendiri justru menambah indah dan menarik. Nah, maka seandainya, sayang sekali kalau seandainya umat Islam tidak mengetahui lebih dalam lagi itu Al-Quran, lebih memahami lagi itu Al-Quran. Ternyata di dalamnya itu banyak yang indah dan menarik, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak didapatkan di dalam buku yang lain atau dalam tulisan yang lain, kecuali dalam tulisan yaitu Kalamullah ini. Kalau kita baca pasti akan dapat mutiara-mutiara yang indah di dalamnya. Itu sementara ini. Ini berarti perbedaan tafsir terbalik ini dengan buku-buku atau karya-karya tafsir lainnya apa? Saya menulis ini bukan sekedar menulis, tapi ada hal yang perlu penasaran yang harus disampaikan. Jadi bukan saja hanya memindahkan penulisan pemahaman dari kitab referensi-referensi yang lain, tapi saya menyampaikan ada teknis sesuatu, cara mudah memahami Al-Quran, cara mudah memahami Al-Quran supaya bisa semua orang membaca Al-Quran dan bisa memahaminya dengan mudah. Jangan sampai pemahamannya itu terlewatkan, ya, tidak terperhatikan, tidak didalami, gitu. Maka alangkah sayangnya kalau seandainya umat Islam yang memegang Al-Quran tetapi dalam memahaminya mereka tinggalkan. Maka ya, jadi saya bukan hanya memindahkan dari referensi tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Asas tafsir punya Sayyidah Hawa, begitu juga tafsir Ibnu Katsir, begitu juga Al-Misbah punya Profesor Dr. Quraish Shihab, termasuk ada yang membantu lagi kitab tafsir yang lainnya seperti Dinan Quran saya juga pakai, dan tidak ketinggalan ada tafsir terjemah Depal juga untuk melihat terjemah perbandingannya. Nah, maka maksudnya cara mudah, sehingga cara mudah ini saya masukkan di sini dengan berani, karena belum ada tafsir yang menulis
begitu ayat Quran dikasih judul dan dikasih penafsirannya. Jadi ayat Quran satu ayat ada terjemah dan ada substansi pemahamannya dituliskan di sana. Tetapi sebelum itu judulnya pun sudah diarahkan supaya begitu baca ini judulnya dan ini pemahamannya akan mudahlah. Maka tidak tahu sebenarnya bagaimana isi Al-Quran, keindahan yang hakikatnya. Ini yang diinginkan dan banyak sekali, insya Allah. Banget. Dengan ini permasalahan dunia tulisan, ya saya juga terpengaruhi akhirnya, karena saya judulnya pertama ini adalah tafsir Al-Quran dimengerti dan dipahami. Begitu saya lontarkan kepada audiens semua yang datang, saya ceritakan semuanya kalem-kalem aja, diam-diam, nggak ada komentar. Oh iya, cukup ya ada. Oh iya, bahwa Pak Haji lagi menulis tafsir, segitu aja. Dan itu juga bahkan tidak terucapkan. Nah, saya ini kan keilmuan, perlu ada minat bacanya, audiennya perlu ya, ada responnya. Maka akhirnya nggak tahu 10 hari sebelum saya cetak datang pemikiran bahwa nama kitab ini supaya bisa tertarik, banyak pembaca yang bisa tertarik dengan buku ini, ada pemikiran pemahaman yang datang juga dari Al-Quran seperti yang sudah dicontohkan tadi, bahwa akhirnya terbalik. Jadi tafsir terbalik. Akhirnya tadinya mau tafsir ayat terbalik karena ayatnya banyak yang dibalikan dulu oleh Allah. Ini banyak. Kalau saya bukan dari seperti ini mungkin bisa dibuka. Saya ingin ada bedah buku sebenarnya ya. Gitu. Mungkin nanti kedepannya jam 9 akan. Tapi untuk sementara launching dulu sekarang. Yang penasaran silakan order di bawah ini. Ini kalau dibahasakannya diksi terbalik, diksinya. Ya. Nah, maka di sini tapi walaupun diksi terbalik bisa menjawab orang yang mengatakan ini adalah fiksi. Ini sangat sehat. Udah saya jawab. Di begini, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak sistematis. Ini salah, saya udah jawab di sini. Jadi sudah menjawab. Metodologi, ya memang ada metodologi yang sudah disampaikan, bisa disampaikan, ada juga metodologi yang saya rahasiakan dulu gitu. Gitu. Jadi tadi metode cukup aja, mungkin supaya Al-Quran ini bisa dipahami dengan cara mudah, tapi saya juga dengan cara kasih judul. Jadi ada lagi Pak Punten yang betul bagus sekali. Ini di samping judul surat Al-Baqarah contohnya, ini ada judul yang lain. Ada kalimat inti dalam setiap surat. Ini yang jadi yang saya tercengang ini menemukan bahwa di dalam surat Al-Quran itu ada kalimat inti. Surat Al-Fatihah itu intinya lafaz Allah. Nah, itu intinya. Dan surat Al-Baqarah itu lafaz intinya hidayah. Jadi dari Allah kepada hidayah, coba. Nyambung sekali masuk itu. Kemudian saya coba lagi dari surat Al-Baqarah ke surat Al-Maidah ke ayat surat ketiga. Ternyata isinya tauhid. Membahas Allah, membahas tauhid. Setelah Al-Maidah ada surat keempat namanya surat An-Nisa. Itu fikih isinya, kehidupan. Dan kemudian ada lagi ke ayat surat selanjutnya Al-Maidah, surat kelima. Itu isinya adalah untuk memenuhi janji perintah Allah di sana, memenuhi nyomponan lah kata Sunda. Ini menarik sekali. Kenapa harus nyomponan? Ya cuma ini perintah harus dipenuhi. Contohnya begini sedikit lagi. Kenapa perintah sholat ada di surat Al-Baqarah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Itu ada di surat Al-Baqarah. Tapi wudunya tidak di sana. Wudu tidak di sana. Kenapa? Kan kalau anekdotnya bahwa wudhu tidak sana sudah sama saja Al-Quran itu dengan fikih. Tapi kata saya itu bukan satu jawaban. Walaupun satu jawaban cuma anekdot saja. Tapi jawaban secara ilmiah beda lagi. Bahwa masalah wudhu tidak mesti di dalam surat Al-Baqarah. Tapi masalah wudhu harus ada di surat Al-Maidah karena memenuhi perintah.
di sana. Jadi memenuhi perintah, maka wudhu ini, di Al-Maidah wudhu ini karena memenuhi perintah bisa diganti dengan yang lain, dengan tayamum ketika tidak ada air. Tapi kalau yang di Al-Baqarah tidak bisa diganti semuanya. Tidak bisa, asal besar diganti enggak? Dengan sakit tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Dengan keadaan bagaimanapun harus sholat kan gitu. Tapi kalau wudhu tidak harus wudhu. Di pesawat bisa diganti, atau di dalam kondisi tertentu yang sakit bisa diganti. Ini kehebatan. Maka saya punya kesimpulan bahwa surat Al-Baqarah itu penuh dengan azimah. Jadi kalau kata usul fikih, azimah itu adalah sesuatu yang tidak yang aslinya diperintahkan Allah. Tapi kalau di Al-Maidah itu adalah rukhsah, banyak kemudahan dispensasi ada di surat Al-Baqarah, di surat Al-Maidah. Ini sampai ke sana itu ini setelahnya merangkum dan banyak lagi sebenarnya hazanah, sesuatu yang masya Allah. Saya sampai ada satu bisa lagi menulis lupa segalanya, lagi menikmati dalam ini. Ini pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Karena saya juga baru mendengar beberapa teori yang tadi Pak Haji bilang. Untuk selanjutnya mungkin saya harus menamatkan buku ini dulu. Bagi Anda semua yang penasaran sama isi bukunya, silakan order di bawah ini. Untuk selanjutnya, terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan berkah dan terus semangat berkarya Pak Haji. Jadi kalau baca buku ini, insya Allah yang Ustaz jadi kiai. Amin. Yang santri jadi Ustaz. Saya tunggu lagi edisi atau bab selanjutnya, dan nanti kalau misalkan ada schedule untuk bedah buku, mudah-mudahan channel 9 bisa ikut berpartisipasi. Saya kasih tahu nanti undang. Ya. Terima kasih.